Sobat Kemhan, tahun 2045 bukan hanya sekedar angka, tetapi tonggak sejarah 100 tahun berdirinya negara kita Republik Indonesia. Seperti apa perjalanan Republik Indonesia dan salah satu peran sektor yang paling krusial adalah sektor pertahanan untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Seperti apa detailnya dan bagaimana sebenarnya strategi pertahanan menyambut Indonesia Emas 2045. Kita akan berbincang dalam strategi pertahanan negara 2045 menuju 100 tahun berdirinya Republik Indonesia dalam Defense Advocate Podcast, podcast resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Hari ini spesial karena saya akan ngobrol topik yang menarik dengan orang yang juga sangat spesial dan pastinya kompeten di bidangnya untuk berbicara lebih detail persoalan strategi pertahanan Republik Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan Majen TNI Agus Widodo SIP MSI. Beliau adalah Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Halo, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Maria. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat? Sehat selalu. Kita bakar dengan semangat, Pak. Mari kita, yuk. Salam bela negara. Selalu sehat dan semangat ya Mbak. Selalu sehat dan semangat. Topik kita hari ini menarik terkait mengenai strategi pertahanan yang pasti masyarakat pengen tahu, pengen dengar sebenarnya sesiap apa Indonesia untuk menuju tahun 2045. Ya. Ada hal-hal krusial, ada hal-hal yang detail yang tapi masyarakat perlu untuk diberitahu begitu ya, diedukasi juga nih terkait mengenai hal ini. Kayaknya lebih seru kalau kita ngobrolnya di ruang podcast nih, tapi Pak. Ayo. Boleh ya? Kita Mari langsung aja ke sana ya, yuk, Pak. Kita gas. Yuk. Langsung, Pak. Ya. Mewujudkan Indonesia Emas 2045 memerlukan strategi pertahanan yang tepat dan komprehensif yang disesuaikan dengan dinamika ancaman. Salah satu tugas Kementerian Pertahanan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan pada level strategis mencakup kebijakan pengerahan komponen pertahanan, penataan wilayah pertahanan, dan diplomasi serta kerja sama internasional bidang pertahanan. Kalau nanti kalian bergabung dengan pasukan mereka, maka tidak akan banyak yang perlu kita sinkronkan. Itu bukanlah pekerjaan yang mudah karena berbagai jenis ancaman bisa jadi penghalang dalam mengaktualisasikan visi mulia tersebut. Antara lain ancaman militer, berupa agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, dan perang saudara. Ancaman non-militer berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi informasi, dan legislasi. Serta ancaman hibrida, termasuk salah satunya ancaman siber, dan kecerdasan buatan yang menjadi teknologi kunci dalam industri pertahanan. Majen TNI Agus Widodo, SIP MSI, resmi dilantik menjadi Direktur Jenderal Strategi Pertahanan pada Rabu, 9 Juli 2025. Beliau adalah lulusan Akademi Militer tahun 1995 dari Satuan Elit Kopassus. Sebelum menjabat sebagai Dirjen Strategi Pertahanan, Majen Agus Widodo pernah menjabat sebagai Komandan Korem 174 Animti Waninggap tahun 2023 sampai 2024 dan Wakil Asisten Operasi Bidang Kesiapan Operasi. Dengan jabatan barunya sebagai Dirjen Strategi Pertahanan, Majen Agus Widodo memiliki tugas penting yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan. Adapun fungsi beliau menjadi Dirjen Strategi Pertahanan ialah perumusan kebijakan di bidang strategi pertahanan, pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang strategi pertahanan, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, serta fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pertahanan. Sobat Kemhan, Anda menyaksikan Defense Advocate, podcast resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dan seperti yang sudah tadi saya janjikan, hari ini kita akan membahas topik yang menarik, strategi pertahanan negara 2045 menuju 100 tahun berdirinya Republik Indonesia. Dan saya sudah bersama dengan Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Majen TNI Agus Widodo, SIP MSI. Halo Pak, apa kabar Pak?
Kabar baik Mbak Maria, terima Kit kasih sudah mengundang saya ke sini. kita Ya. bakar dulu semangatnya Oke, dengan salam nih, Pak. mari kita Siap-siap? mulai. Salam Salam bela bela negara. negara. Oke, Ya, sudah semangat, sudah sudah semangat. terbakar Ya, begitu ya. Dan kita mau bahas topik yang sangat-sangat menarik. Tadi kan ya, sudah di-mention juga, dikasih tahu juga bahwa Indonesia sudah mau masuk tahun 2045, masih panjang sebenarnya. Yang dikatakan ada bonus demografi, terus kemudian juga banyak hal yang harus dipersiapkan begitu ya di 2045. Indonesia ini akan jadi Indonesia emas. ya, Strategi pertahanan memegang peranan juga, jadi kunci. Kalau kita ingat ya Pak ya dulu pahlawan-pahlawan kita kayaknya dengan sekuat tenaga, dengan, pertahanan seadanya begitu ya, berhasil membuat Indonesia kita merdeka. Nah ini kita akan menjadi momentum 100 tahun. Mungkin sebagai informasi atau sebagai, bridging di awal, masyarakat pengen tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan strategi pertahanan negara 2045 ini, Pak Agus? Oke, baik. Jadi, begini Mbak ya, berbicara tentang strategi pertahanan negara, ini memang topik yang agak berat ya, Mhm, cukup-cukup ya lumayanlah bagi mhm, ordinary people mungkin agak susah dicerna, iya, tetapi mudah-mudahan nanti dengan Mbak Maria kita bisa membawa ini dengan santai, dengan mhm, enak sehingga ada sebuah, pemahaman terutama bagi masyarakat luas mhm, bahwa, strategi pertahanan negara terutama dalam tadi menuju 100 tahun Indonesia merdeka, sebuah momen yang cukup penting, tonggak sejarah di mana 2045 kita akan berusia 100 tahun. iya, Jadi saat ini sebagai landasan dari semuanya, kebijakan pertahanan negara itu sudah mendukung ke, arah besar ke arah sana, Mbak. mhm, Ada produk-produk strategis yang disusun dan disiapkan, ada yang sifatnya tahunan, ada sifatnya per 5 tahun dan mhm, juga, eee, produk-produk pokok yang nanti menjadi landasan bagi seluruh kegiatan di bidang, pertahanan negara. Yang oke, pertama ada namanya Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Nah, mhm, ini yang paling tinggi, mhm, stratanya paling tinggi. mhm, Ini nanti akan diatur dalam peraturan presiden. mhm, Kemudian di bawahnya itu ada kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, kebijakan pertahanan negara yang disusun per tahun. oke, Ya, mhm, di bawahnya lagi itu ada namanya doktrin pertahanan negara, mhm. strategi pertahanan negara, kemudian postur pertahanan negara, ada pemikiran visioner, kemudian juga ada, eee, pembangunan kekuatan pokok TNI. Itu Mhm, semuanya diatur di dalam, peraturan Menteri Pertahanan, demikian. baik. Berarti semuanya memang dipersiapkan begitu ya, bahkan Iya, sampai aturan-aturan turunan pun juga sudah betul, dipersiapkan begitu betul ya, sekali, iya, untuk menuju ke, 2045 sebagai mmm, salah satu bentuk strategi pertahanan. iya. Nah, kenapa di dua ribu Maaf, empat puluh lima jadi sebenarnya bukan hanya, sampai 2045 ya, artinya selanjutnya? sampai nanti pun kegiatan ini akan terus dilakukan karena ini adalah landasan Mhm, strategis bagi, kebijakan-kebijakan di bidang pertahanan negara. Indonesia 200, 300, Ya, tapi 400, nanti itu lima pasti ratus akan tahun ya, terus Pak, ya. berjalan itu. Pasti Ya, akan terus berjalan. ya, sekali. Ini kalau dilihat dari bagaimana sih gambarannya begitu Pak Agus untuk memperkuat pertahanan negara, sistem pertahanan apa yang menjadi landasan dan, dalam pertahanan negara Indonesia? Apa yang menjadi hal pokok landasannya Pak Agus? Oke, tadi saya sebutkan di awal bahwa yang paling tinggi stratanya itu adalah Kebijakan Umum Pertahanan Negara Mhm, atau disingkatnya Jakumhanek. oke. Jadi ini adalah bagian dari pengelolaan sistem pertahanan negara Mhm, sebagai salah satu fungsi pemerintahan. Jadi ingat ya, sebagai salah satu fungsi dari sebuah pemerintahan di bidang pertahanan negara. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan nasional dan juga mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan. Nah, Jakumhanek ini sebagai acuan dari seluruhnya, mhm, mulai dari perencanaan, mhm, penyelenggaraan, pengawasan, dan juga, sistem pertahanan negara itu sendiri, mhm, ya. Jakom ini mengatur terkait kebijakan pembangunan, ya, kemudian regulasi, anggaran, kebijakan pengawasan pertahanan negara yang meliputi pertahanan militer dan non militer. Jadi nanti lebih jauh kita akan bahas tentang itu.
Wah, itu Ya. banyak tuh yang harus dibedah ya, masyarakat kayaknya tambah penasaran nih. Bagus Mudah-mudahan ya. penasaran bukan bingung ya. Bukan bingung ya, tapi kayaknya kalau Pak Agus mah ngejelasinnya sangat-sangat jelas sih, harusnya masyarakat akhirnya mudah dan jadi paham gitu, apa sih sebenarnya tugasnya dan apa juga strategi pertahanan yang harus dimiliki sebenarnya sebagai bangsa yang besar, yaitu Iya, adalah bangsa iya. Indonesia. Oke. Nah, kita mungkin lihat lebih dalam nih, kalau kita Mhm. bicara mengenai, eee, ancaman Ya, tahun 2045. 2045 berarti 20 tahun lagi ya, 20 sekarang tahun lagi. 2025. Ya. 20 tahun lagi kayak cepet banget sih, seharusnya begitu ya, nggak Mhm. kerasa nanti tahu-tahu kita udah di 2045. Iya. Kemhan sendiri melihat ancaman di 2045 seperti apa? Karena sekarang kan ancaman bentuknya macam-macam, Betul. transformasi, bentuk, threats itu Iya, udah macam-macam, betul. nggak harus yang bertatap muka jempol aja bisa jadi Iya. ancaman ya. Bagus bener Betul, gak betul. sih sekarang? Nah ini Heeh. seperti apa nih, Pak? Oke, jadi kalau berbicara ancaman, berarti kita harus mengikuti tren perkembangan global. Mhm, Jadi kalau dari dulu di era tahun 90-an, dunia itu digambarkan ya, kondisi global itu digambarkan dengan apa yang namanya VUCA. mhm, Volatile, kemudian uncertainty, uncertainty, complexity, ya, and ambiguity. ya, Ya, ambigu ya mhm, bahasa Indonesia. Tapi sekarang sudah berkembang karena itu ada, pengembangan di bidang digambarkan juga bahwa situasi psikologis global itu juga berpengaruh, mhm, sehingga ada teori baru yang namanya BANI. mmm, Dunia saat teori ini baru, kondisinya adalah BANI, BANI. menurut orang-orang pinter ya. Bani, B, apa itu B bani? itu brittle. Oke, Brittle itu artinya brittle, rapuh. ya, Jadi dunia ini dalam kondisi yang rapuh saat ini. Artinya tatanan itu bisa berubah setiap saat. Jadi kalau kita mhm, melihat perkembangan kondisi global saat ini memang ya sangat jauh berbeda mhm, dengan zaman dulu ya. Mungkin mhm, tatanannya si A berhubungan dengan siapa, berkolaborasi dengan siapa. mhm, Itu dalam hitungan tidak lama atau singkat itu bisa berubah saat mhm, ini. mhm. Makanya dikatakan rapuh ya. Kemudian yang kedua, Bani itu anxious, cemas. Oke, Nah, mhm, itu mhm, situasi umum. Artinya masyarakat atau rakyat di dunia ini diliputi dengan kecemasan karena kecemasan, adanya sesuatu yang tidak pasti tadi. Setiap saat bisa mhm, mhm, terjadi hal-hal yang di luar mhm. prediksi. Kemudian yang ketiga non-linear, Non-linear, artinya dia tidak linear, acak, tidak berurutan, tidak tidak beraturan, beraturan, tidak berurutan, mhm, ya. Kemudian yang terakhir, incomprehensive. Jadi artinya sulit diprediksi. mmm, mhm, Anything can happen anytime. mhm, Ya, kira-kira penjelasannya seperti demikian. Nah, kalau kita berbicara mhm, ancaman 2045, tentu ya akan lebih kreatif lagi ancamannya. Kalau ancaman mhm, sesuai dengan, apa yang kita bermati ada ancaman militer, ancaman non militer, dan ancaman hybrid. Jadi ancaman militer itu berarti ancaman bersenjata, ya, bisa invasi dari luar, ya, bisa pemberontakan bersenjata, mhm, bisa afiliasi, mungkin organisasi terlarang yang kemudian dia apa, membawa senjata mhm, kemudian mhm, memberontak, ya. Kemudian nirmiliter, ini hal-hal yang sifatnya tidak kelihatan, tetapi itu menjadi ancaman nyata, mhm, real threats. mhm, Nah, sekarang kita sudah bisa melihat banyak hal yang biasanya di bidang ideologi, sosial budaya, ya, itu yang kemudian menjadi ancaman yang nirmiliter tadi. Nah, mhm, yang terakhir ada namanya ancaman hybrid. hybrid, Jadi perpaduan antara ancaman militer dan non militer, mhm, perpaduan antara senjata dengan non non senjata, senjata jadi satu. Itu nanti pasti akan menjadi tren, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya 2045, tetapi seiring perkembangan waktu, pasti ini akan menjadi sesuatu yang tren, bukan hanya di level lokal, tapi regional juga mungkin internasional. mhm. Bani ya, jadi Ya, ke depan itu memang tantangannya mungkin dari mhm, lingkup kecil aja udah betul, sangat terasa ya, ya, apalagi lingkup mhm, global yang sangat besar betul, gitu ya. betul, Brittle, kemudian mhm, anxious, iya, kemudian tadi, tidak beraturan ya, iya, non-linear, linear dan dan juga incomprehensive, incomprehensive. ya, Ini yang perlu dicatat sebagai bentuk, anomali dari mhm, ancaman-ancaman yang mungkin saja iya, muncul ya di betul. tahun 2045 ke depan.
Nah, kita lanjut lagi nih, Pak Ya, Agus nih, terkait juga mengenai, apa yang dimaksud dengan kebijakan pengerahan komponen pertahanan? oke. Jadi tadi saya sudah mention di depan Mhm bahwa salah satu direktorat direktur yang ada di bawah saya itu adalah Direktorat Pengerahan Komponen Pertahanan. mhm Nah, ini mhm sesuatu yang salah satu direktur yang menurut saya sangat krusial ya. Jadi pengerahan komponen pertahanan itu adalah kebijakan resmi mhm yang merinci bagaimana TNI sebagai komponen utama, serta komponen, pendukung dan komponen cadangan dan komponen pendukung untuk disiapkan, digerakkan, dipakai, dan juga diberhentikan operasionalnya, melalui sebuah proses mobilisasi, mhm. penggunaan, demobilisasi yang terstruktur. Jadi tentu saja ini sesuai dengan, selaras dengan doktrin pertahanan militer yang kita gunakan. Mhm. Ya, Kalau kita libatkan masyarakat nih, Pak iya, Agus ya, mhm, bagaimana keterlibatan masyarakat umum di dalam, pengerahan komponen pertahanan ini? Kalau kita nah, libatkan masyarakat secara keseluruhan. betul. Jadi begini, eee, pengerahan komponen pertahanan selama ini kalau kita berbicara pertahanan itu identiknya kan TNI TNI TNI. Mhm Tapi mhm. sebenarnya TNI itu di dalam komponen pertahanan, TNI adalah komponen utama. Di luar komponen utama, kita masih ada namanya komponen cadangan dan komponen pendukung. Iya. Sesuai dengan Undang-Undang PSDN, Mhm Pemberdayaan Sumber Daya Nasional, seluruh masyarakat, seluruh rakyat yang ada di Indonesia ini juga linear dengan mhm Undang-Undang, mhm. Dasar 1945 bahwa seluruh warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya-upaya pembelaan negara. Nah, menghadapi dinamika politik global nih, Mhm. saat ini nih Pak Agus, bagaimana sebenarnya langkah strategis Kementerian Pertahanan dan, skema pertahanan negaranya seperti apa aja? Pertahanan dihadapkan dengan skema pertahanan negara, ini seperti apa kalau kita kaitkan Mhm. dengan dinamika politik global saat ini? Ada langkah-langkah strategis yang terintegrasi sesuai dengan skema pertahanan kita. Yang pertama tentu penguatan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang tadi Oke. sempat saya sampaikan. Jadi keterlibatan masyarakat secara Mhm langsung itu juga tentu sistemnya akan kita perkuat sehingga pada saatnya nanti dibutuhkan sistem ini sudah dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Kemudian yang kedua tentu juga modernisasi dan transformasi TNI. mhm Ini juga terus dilakukan, ya. Kita terus meningkatkan kualitas, pendidikan dan latihan secara internal, ini dalam rangka meningkatkan kapasitas personil yang mengawaki TNI sendiri. Kemudian juga jangan lupa kita juga, melaksanakan modernisasi alutsista. mhm Nah, kalau mhm. dulu dalam pemerintahan yang sebelumnya ada yang namanya, MEF ya, MEF itu Minimum Essential Force. Oh, oke. Ya, itu berakhir tahun 2024, kemudian saat ini ada namanya Optimum Essential Force. Jadi modernisasi, alutsista ini akan terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan teknologi militer yang ada di dunia. Kemudian kita juga melaksanakan, optimalisasi diplomasi pertahanan dengan aktif ya, Mhm baik secara bilateral maupun multilateral, kita sangat aktif ya. mhm Juga kita tentu beradaptasi dengan ancaman non-tradisional dengan memperluas, ancaman pertahanan untuk menghadapi ancaman non-militer, ya. mhm Jadi mhm. itu skema yang akan dan terus untuk kita laksanakan. Mhm, karena ancamannya bentuknya sudah Betul, bervariasi, betul sekali, sudah sangat kreatif betul jenis-jenis sekali. ancamannya Iya, begitu ya, iya, betul. makanya pertahanannya pun juga dibuat sedemikian Mhm, rupa begitu ya iya, dan, betul, yang paling menjadi salah satu titik, pentingnya adalah melibatkan ternyata seluruh betul. lini masyarakat yang ada Iya, gitu ya, iya, betul. sebagai bentuk pertahanan negara. Nah kalau kita coba lihat lagi, sebenarnya saya penasaran sih Pak Mhm, Widodo, mhm, strategi pertahanan, Kemhan untuk mengintegrasikan teknologi nih, kalau kita ngomongin soal heeh, teknologi, sekarang kan apa-apa teknologi, sekarang betul, apa-apa soal AI. Nah mhm, ini seperti apa sih integrasi teknologi ke dalam sistem pertahanan negara, iya, untuk menyambut balik lagi 100 mhm, tahun ini, iya, tahun 2045 ini Pak Agus? iya. Jadi, tadi saya sampaikan bahwa ancaman atau threat itu pasti akan mempengaruhi tindakan atau action yang kita lakukan.
Mhm. Jadi threat-nya apa, action-nya bagaimana. Ya. Ini yang kita antisipasi karena ancaman itu kan tidak kelihatan, Mbak, ya. Mhm mhm Tidak kelihatan tetapi ada. mhm. Jadi oleh karena itu, dalam strategi yang difokuskan pada pendekatan integratif dan berkelanjutan ke depan, beberapa hal yang, dilaksanakan. Yang pertama tentu ke depan ya nanti akan ada pembangunan komando siber dan antariksa nasional, ya ini Oke. termasuk satelit militer, kemudian sistem pertahanan Mmm. luar angkasa. Mhm Kita mhm. sudah mulai ke sana, Mbak. Mhm Kita sudah mau 100 tahun, jadi harus ada sesuatu yang, meyakinkan kita bahwa kita mampu mhm. untuk mempertahankan negara yang kita cintai, ya. Saat ini cyber menjadi salah satu tren di Ya. dunia. Artinya bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh negara-negara di dunia juga mengantisipasi itu sebagai ancaman yang luar biasa. Mhm. Nah, saya ambil contoh ada negara kita, tetangga kita misalnya Singapura, itu sekarang dia sudah punya yang namanya Kepala Staf Angkatan Cyber. Itu sejajar dengan Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Iya Staf Angkatan iya. Laut, ya. Nah, kita sekarang embrionya juga sudah dibuat. Jadi Mhm seperti di mhm Mabes TNI, itu ada namanya Sat Cyber Mabes TNI, kemudian mhm. di tingkat negara juga kita punya BSSN, ya, Sudah kemudian mulai di tingkat negara di-incubate ya, betul diinkubator ya, betul, Pak, ya? karena ini memang sangat penting ya. Mhm Kemudian yang kedua, itu pengembangan alutsista yang berbasis teknologi tinggi, mhm ya. Ada UAV, kemudian AI untuk pertempuran, mhm kemudian rudal presisi tinggi, mhm ya, ini juga sudah masuk dalam roadmap yang mhm. nanti mungkin ke depan akan dikembangkan. Kemudian yang ketiga tentu modernisasi, sistem komando dan kontrol, ya. Ini menuju, apa namanya ya, digitalisasi ya, Mhm digitalisasi mhm. artinya bukan lagi konvensional, bukan lagi, eee, manpower yang diutamakan, tetapi sistem digitalisasi di dalam pertempuran modern. Ya, Ah, karena ini juga oke. seluruh dunia juga akan seperti itu. Mhm Nah, mhm ada satu yang penting nih, seperti Mbak juga mhm mungkin Mbak Maria kan dari dulu sebelum jadi presenter mungkin juga dari kalangan kampus. Nah, ini ada namanya mhm. kemitraan triple helix. Apa tuh? Nah, Berarti kemitraan seperti triple apa tuh, Pak helix Agus? itu TNI, Mhm. industri, dan kampus. Nah, kampus ini kan Oke. tempat orang-orang pinter nih. Banyak orang-orang Mhm kita yang hebat-hebat, ya. Ini kemudian diakomodir kemampuannya untuk bisa membantu meningkatkan itu tadi, dia misalnya hebat di bidang cyber, mhm. oke, bantu kita yuk sama-sama kita melaksanakan R&D ya, research and development, ya. Oke Kita oke. gabungkan dengan TNI, dengan industri, akhirnya muncullah atau jadilah sebuah sistem yang nanti akan membantu pertahanan negara. Ini semua on the way berarti ya, Pak, On the ya? way. Wah, penasaran pasti ya, tunggu tunggu tanggal mainnya pasti ya. Oke, kesiapan Indonesia sendiri Pak Gus seperti apa sih dalam, menghadapi ancaman teknologi pertahanan Hmm, modern? Mungkin oke. sambil dikasih tahu juga kayak jenis ancaman-ancaman teknologi di pertahanan itu saat ini tuh seperti apa gitu, wujudnya, bentuknya gitu, dan Oke, apa yang kemudian menjadi salah satu titik yang harusnya ya negara ini sesiap itu, hmm, Pak Agus? oke. Jadi, berbicara tentang pertahanan atau ancaman, ya memang tidak semuanya harus publish di mata umum, tetapi Mhm 1 kali 24 jam sebenarnya TNI itu bersiaga, mhm mhm, bukan hanya secara fisik, iya, tetapi hal-hal yang sekarang menjadi ancaman nyata, threat modern ya seperti cyber, mhm ya cyber itu bukan hanya civilian cyber, mhm, tapi military cyber itu sebenarnya lebih, lebih berbahaya sehingga yes. ada sebuah, satuan cyber militer yang kemudian dia diintegrasikan dengan sistem cyber nasional. Jadi Mhm back to back, mhm bekerja bersama-sama untuk saling meng-cover. Kemudian kita juga melaksanakan peningkatan kemampuan intelijen, jadi manusianya, mhm jadi human capacity-nya yang ditingkatkan, ya kapabilitasnya ditingkatkan dengan pendidikan, dengan latihan. Ini untuk mendeteksi atau mengidentifikasi potensi-potensi penggunaan drone, ya. Ini Ah, kan iya sekarang kita iya tahu iya iya drone itu iya. sudah luar biasa ininya, Mhm mhm canggihnya ya. mhm Kemudian ada lagi yang cukup, penting saya kira adalah peningkatan kerjasama internasional, ya. mhm Beberapa waktu yang mhm lalu mhm mungkin Mbak Maria juga sempat
lihat atau sempat nonton di TV, ada latihan-latihan yang dengan skema atau skala yang cukup besar seperti Ya, iya betul. Garuda Shield, Yes. kemudian latihan Angkatan Laut kemarin Mhm. Komodo di Bali, ini melibatkan banyak orang. Nah, ini bagian dari, diplomasi pertahanan yang kita laksanakan. Nah, kita perdalam lagi nih Pak Agus ya, Iya. tentang aspek penting apa saja yang mempengaruhi penyusunan strategi wilayah pertahanan? Oke, jadi strategi yang disusun dalam wilayah pertahanan itu, pertama, Mhm, jangan lupa bahwa Indonesia itu menganut sistem pertahanan defensif aktif. mhm, mhm. Jadi pembangunan kekuatan pertahanan itu tidak digunakan atau tidak bertujuan untuk menyerang negara lain. Oke. Iya, jadi defensif aktif artinya bahwa, kita lebih mengutamakan untuk mengamankan atau melaksanakan pertahanan di wilayah kita sendiri. Mhm, Tetapi mhm. apabila diperlukan untuk bergerak keluar wilayah, loh kita punya kemampuan untuk itu, ya. Oke. Kemudian yang kedua, pertahanan berlapis disusun dengan strategi menggunakan daya jangkau dan daya hancur pertahanan untuk menangkal dan menghancurkan kemampuan musuh, mulai dari saat mereka punya niat untuk menyerang negara kita, itu Mhm. namanya mandala luar, ya, kemudian masuk ke batas wilayah zona ekonomi eksklusif, sampai dengan mandala dalam. Mandala dalam itu artinya musuh itu sudah sampai di kepulauan negara Republik Di Indonesia. area, di teritori Betul, gitu ya? jadi itu kita sudah menyiapkan pertahanan berlapis, Mhm, ya. mhm, mhm. Kemudian yang ketiga, pertahanan pulau-pulau besar dan gugusan pulau-pulau strategis lainnya. Mhm, Nah, ini sekarang yang sedang kita bangun. Artinya Indonesia itu kan mempunyai 5 pulau besar. mhm, Jadi itu nanti, akan sebagai pangkal pertahanan dan perlawanan secara mandiri. Artinya mhm. kalau misalnya musuh itu masuk ke salah satu pulau itu, maka kekuatan di salah satu pulau itu udah lengkap. Jadi komponen utamanya itu TNI-nya, itu Mhm. ada darat, laut, udara, semuanya lengkap dan dia siap untuk menghajar balik musuh yang Mhm. datang. Sebegitu Demikian. kesiapannya Iya, begitu iya, ya betul. pertahanan di, perbatasan atau di daerah-daerah strategis yang pastinya dekat dengan masyarakat berarti Betul. ya, Pak Agus Mhm, ya. Nah ini pasti kan ngaruh nih mhm. nantinya ke kebijakan, pertahanan terhadap masyarakat sipil di daerah-daerah perbatasan. Oke. Ya ada nih banyak youtuber-youtuber, vlogger tuh bikin, mereka, "Oh ternyata ada perbatasan di sini, ada Mhm, perbatasan di sini." mhm. Iya, Dan pasti akan ada dampak baiknya betul. untuk masyarakat sekitar. Iya. Jadi gini, Mbak, kebetulan saya pernah, menjabat sebagai Komandan Korem 174 Anim Tiwanenggap. Itu tempatnya di Merauke. Biasanya kalau ada, tentara di situ, ini yang saya lihat ya, Mhm. yang pasti stabilitas keamanan wilayah akan terjaga. Kemudian yang kedua, kalau tentara ada di situ, biasanya infrastruktur itu kemudian akan Lebih dibangun, berkembang, iya berkembang. betul. Biasanya jadi embrio, Mhm, jadi apa ya, jadi pionir, mhm. ya. Begitu ada satuan berdiri di situ, nanti pasti ada sekolah, Yes, nanti pasti ada pasar, mhm, nanti ada mhm, tempat ibadah. mhm, Kemudian akses jalan akan lebih mudah kepada mhm. masyarakat. Menurut saya itu hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari, kebijakan wilayah pertahanan di wilayah perbatasan. Tadi spesifik ya masalah Mhm, perbatasan. Dampak positif ini saya kira kita bisa cek, nanti lihat di YouTube, saya kira juga sekarang sudah banyak, kita mhm, bisa melihat mhm. bagaimana bahwa kehadiran, TNI di wilayah-wilayah perbatasan memberikan dampak yang cukup positif. Banyak dan itu sudah Mhm, banyak banget juga yang bikin iya, vlog-vlog itu dan sangat-sangat menarik iya, begitu ya iya. dan benar kata Bagus, Mhm, setiap ada satuan di situ, mhm, daerahnya langsung iya, bertransformasi, betul, betul, berkembang begitu ya. Nah kebijakan atau mungkin sinergi mhm, antara, pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung nih kebijakan mhm, wilayah pertahanan ini seperti apa sejauh ini? oke. Jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berarti secara vertikal Mhm, tentu, saling mendukung ya. Artinya hubungan ini dilandasi dengan kerjasama yang bersifat, koordinatif. Artinya kebutuhan pemerintah pusat akan diakomodir oleh, pemerintah daerah, mhm, terutama dalam hal tata ruang wilayah pertahanan ya. mhm, Nah mhm. ini kemudian secara regulatif, jadi aturannya juga harus linier. Aturan yang dibuat oleh
pemerintah pusat itu harus dijabarkan di pemerintah daerah. Tidak boleh bertentangan, tidak Ya. boleh tidak sama. Karena kepentingannya adalah kepentingan nasional. Kemudian yang ketiga tentu kerjasama operasional antara kementerian dan lembaga pusat dengan pemerintah daerah. Ya. Mhm. Jadi dalam perencanaan wilayah dan tata ruang pertahanan itu juga tidak bisa ditetapkan kita punya kebijakan tapi tetap berkoordinasi dan minta pendapat dari pemerintah daerah. Jadi Mhm harus mhm. sinkron, harus sama. Ya, jadi Oke. sifatnya koordinatif, regulatif, dan operasional. Kayak obrolan kita makin seru nih. Makin seru lagi sebenarnya nih, Pak Agus, kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan kebijakan diplomasi pertahanan dan juga kerjasama internasional. Mhm. Sekaligus kenapa juga diplomasi pertahanan menjadi pilar strategis untuk mencapai visi 2045. Oke, jadi begini Mbak ya. Pertama mungkin kita harus tahu dulu apa Mhm. sih diplomasi pertahanan itu. Mhm. Jadi diplomasi pertahanan itu adalah kerjasama antar negara yang Mhm. dilakukan oleh militer Ya. dan atau jadi bisa dua-duanya bisa Mhm. ininya, pemangku kebijakan terkait pada masa damai, Mhm. baik secara bilateral maupun multilateral. Nah ini tujuannya apa? Untuk mencapai kepentingan nasional dalam bidang pertahanan dan Mhm. keamanan, Mhm. dan yang utama tentunya untuk menghindari terjadinya perang. Nah, dan ini kita sudah laksanakan setiap saat, ya. Iya iya. Jadi sebenarnya sejak zaman dulu pada saat Indonesia baru lahir pun kita sudah aktif, ya. Karena Mhm. di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pun kita punya kewajiban untuk menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan Mhm. sosial. Mhm. Jadi ini dilakukan oleh militer dan pemangku kebijakan terkait pada masa damai. Ini Oke. selalu kita laksanakan ya, Mhm. karena ini juga mempunyai arti penting dalam pergaulan internasional. Jadi kalau Mhm. kita Mhm. melihat bahwa dasar dari politik luar negeri kita adalah politik Bebas bebas aktif. aktif ya. Yes. Artinya Mhm. kita bebas berhubungan dengan siapapun ya, asalkan dia negara yang berdaulat, Mhm. kita bebas. Yang penting dia tidak mengganggu kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, artinya kita adalah negara non-blok. Kita tidak blok timur, tidak blok Mhm. barat seperti dulu Mhm. kan ada blok barat, Mhm. blok Mhm. timur, atau blok-blok lainnya. Berarti jelas ya, Ya. politik bebas aktif, kita bisa Mhm. berhubungan dengan berbagai macam negara asal Mhm. tidak mengganggu kedaulatan, Ya, negara, betul, begitu ya. Nah, betul. sekarang secara implementasi Ya, kerjasama internasional selama ini dengan negara-negara lain seperti apa? oke. Relationship ya kalau anak-anak sekarang ya, Ya, hubungan Indonesia dengan ya. negara-negara lain seperti apa? Oke, jadi, sampai dengan saat ini, Mbak, ya, kalau saya, boleh menghitung, kita selalu, berusaha untuk melaksanakan upaya-upaya dan peran aktif dalam, confidence building measure. Mhm. Artinya kita membangun bagaimana kesenyawaan kita dengan negara-negara lain dan banyak peran nyata yang sudah dilaksanakan sebagai implementasinya. Kalau dari tingkat yang lebih besar antara negara dengan negara, itu ada tingkatan dari yang paling rendah itu namanya LOI, Letter Mhm. of Intent. Jadi ada Mhm. ketertarikan antara dua negara untuk, bekerja sama di bidang pertahanan misalnya. Kemudian naik sedikit levelnya, itu ada namanya, MOU, Oke, ya, Memorandum of of understanding. Understanding, Yes. ya. Nah yang paling tinggi itu namanya DCA. Oke. DCA itu adalah Defense Cooperation Agreement. Mhm. Mhm. Nah, itu yang paling penting karena DCA itu setelah ditandatangani oleh, Menteri Pertahanan dari kedua negara Mhm. atas nama pemerintah Republik Indonesia, Menteri Pertahanan misalnya Bapak Syafri Samsudin Mhm. misalnya, itu nanti akan dibawa ke DPR kemudian diratifikasi. Oke Ya, oke. jadi ini tingkatan yang paling tinggi. Nah, biasanya kita membuat DCA itu setelah progres dari LOI, kemudian MOU itu Mhm. cukup bagus. Artinya setelah ditandatangani, awalnya LOI menjadi MOU, Mhm. itu progresnya bagus, kerjasamanya sangat bagus, banyak kegiatan-kegiatan sebagai implementasi dari penandatanganan itu, baru meningkat ke DCA. Nah, DCA nanti akan diratifikasi oleh DPR sebagai dokumen resmi Mhm. dalam bentuk namanya undang-undang.
Berarti kan Demikian. termasuk juga meningkatkan, partisipasi Indonesia juga ya Iya, dalam, betul. global Betul gitu ya. betul. Iya. Dalam, mungkin pertahanan global secara Mhm. keseluruhan Iya, begitu ya, konektivitas, terhadap, perekonomian global mungkin secara betul betul. keseluruhan. Iya. Nah ini yang disebut, relationship atau kerjasama Iya. antar negara yang sudah terjalin sejauh ini Iya, berarti ya, betul. Jadi kalau Mas, ya? boleh saya rincikan, sampai dengan tahun 2025 ini kita sudah menandatangani ada 30 DCA. Oke. Jadi 30, Defense Cooperation Agreement dengan negara lain, Mhm, dan dari 30 DCA itu sekitar mungkin hanya 7 yang belum diratifikasi. Jadi masih on progress, Mas, artinya mhm masih, mhm. proses di tingkat parlemen. Nah apa aja nih Pak Agus ya, prioritas utama kerjasama internasional yang pasti untuk mendukung visi Indonesia Iya, Emas nih betul. Mhm. 2045 dan bagaimana juga diplomasi pertahanan ini akhirnya nanti bisa Mhm. mendorong kemandirian industri, ya kemandirian industri pertahanan di dalam negeri pastinya. Oke, jadi, prioritasnya adalah mendukung visi Indonesia Emas 2045, Mhm ya itu yang pertama. Kemudian tentunya di dalam perjalanannya itu yang utama adalah memperkuat strategic partnership atau mhm, kemitraan strategis antara Indonesia dengan negara A, negara B, ya, negara C, dan mhm sebagainya. Karena orientasinya nanti ke depan tentu untuk peningkatan kapasitas pertahanan. Nah, mhm kapasitas pertahanan itu apa? Tadi seperti yang saya sebutkan di awal-awal, ya di situ nanti ada alih teknologi, ada kemandirian industri pertahanan, dan mhm sebagainya. Ini, implementasinya di lapangan, ini, hal-hal yang kita lakukan di antaranya adalah kita melaksanakan pendidikan dan latihan militer. Kemudian juga ada peningkatan interoperabilitas, ya, dalam latihan bersama iya tadi itu. iya, Karena tidak menutup kemungkinan dari negara-negara itu ada kita yang punya alutsista yang sama misalnya. oke, Nah, itu dalam latihan bersama itu akan dicoba, bisa mhm nggak ini, interoperabilitas antara sistem-sistem yang ada itu. mhm Kemudian juga ada pengembangan, platform industri pertahanan yang memungkinkan adanya TOT atau transfer of technology mhm atau mhm co-production. mhm Ya, ini juga kita bisa secara terbuka mungkin menjadi informasi dari open source. Ada beberapa kerjasama kita joint development dengan beberapa negara yang kita sama-sama memproduksi, eee, alat pertahanan ya di mhm, situ, alutsista. oke. Nah ini kalau untuk, bagaimana diplomasi pertahanan mendorong kemandirian industri pertahanan Mhm, ke depannya akan seperti apa? oke. Diplomasi pertahanan ini tentu ada 3 pendekatan strategis ya. Yang pertama promosi ya, Mhm industri pertahanan kita memproduksi mhm alutsista, kemudian promosi keluar sehingga bisa digunakan di negara lain. Ini juga sudah banyak negara yang mhm menggunakan, produksi dari industri pertahanan Indonesia. Kemudian yang kedua, akses teknologi. Kita tahu bahwa teknologi, seiring perkembangan waktu itu mhm selalu meningkat dengan pesat, dan tentu perkembangan teknologi ini juga harus kita ikuti. Nah, kalau kita di dalam mungkin melakukan R&D sendiri, ya, tentu akan lebih lengkap, mhm lebih bagus jika dikombinasikan dengan negara lain yang mungkin punya kemampuan teknologi yang lebih tinggi, ya. Kemudian kita juga melaksanakan kemitraan produksi, tadi mhm yang saya sampaikan. mhm Kita bekerja sama joint development dengan negara-negara lain. mhm. Demikian, Mbak. Kita ngobrol udah banyak banget nih Pak Agus Nggak bosen dan ya? nggak bosen karena masyarakat akhirnya diberitahu tentang bagaimana kesiapan sistem Iya, pertahanan Indonesia, iya, bukan hanya untuk menyambut 100 tahun, tapi untuk kesiapan ke depan 200, 300 gitu ya, 400 tahun dan negara ini akan menjadi satu negara yang sangat hebat pastinya, iya, khususnya untuk di sistem pertahanan dengan berbagai macam kesiapan, dengan koneksi yang dibangun iya, antar negara, dengan menjaga perbatasan. Ini udah semuanya dilakukan demi, Indonesia dan pastinya akan berdampak baik juga untuk masyarakat iya, secara luas ya betul. Pak Agus ya. Mungkin Pak Agus ada insight, closing statement begitu ya tentang bagaimana nanti, arah strategis pertahanan Indonesia begitu ya Iya. menuju Indonesia Emas 2045. Jadi, sebagai penutup mungkin, saya sampaikan bahwa pertahanan negara adalah hal yang mutlak, Mhm harus dilakukan. Karena ini adalah bagian dari menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. mhm Oleh karena itu, pertahanan negara yang kuat
tentu akan mendorong terjadinya pembangunan ekonomi. Ya. Saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Syafri Syamsuddin, tentu kita siap mengawal menuju Indonesia Emas 2045, dan ini juga tentu sesuai dengan visi Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Demikian Mbak dari saya. Luar biasa Pak Dirjen, ini semuanya dikemas tuntas secara apik begitu ya, disampaikan juga dengan sangat lugas dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Yang jelas mungkin kalau saya bisa ambil, ini rasa penasaran saya sebenarnya, saya pengen lihat Indonesia nanti dengan sistem pertahanan di tahun 2045 seperti apa. Rasanya menjadi sebuah warisan legacy ya untuk anak cucu mendatang, melihat bahwa Indonesia sudah sedemikian dewasa, sedemikian matang khususnya untuk di sistem pertahanan Republik Indonesia pastinya. Dan kita berbicara mengenai sistem pertahanan bukan hanya secara lingkup luas. Kalau dari sisi Kementerian Pertahanan mengangkatnya dari sisi yang sangat komprehensif, dari sisi global, kemudian juga korelasi antar lembaga begitu ya, konektivitas antara pemerintah pusat dan daerah. Tapi kita masyarakat secara luas sebenarnya punya peran yang juga sangat aktif untuk bisa menjaga kedaulatan negara melalui sistem pertahanan kita di lingkup yang sederhana, lingkup-lingkup kecil, lingkup-lingkup yang paling dekat dengan kita. Dan hari ini saya dikasih tahu banyak banget informasi, dikasih bekal nih kayaknya. Maria nanti harus seperti ini yang bisa dijadikan kontribusi masyarakat kamu, jadi masyarakat itu bisa menjadi bagian yang terpenting juga untuk kedaulatan negara sekaligus juga untuk sistem pertahanan negara. Insight-nya luar biasa juga Pak Agus. Terima kasih banyak. Yang pasti arah yang sudah disampaikan ini bukan hanya tugas seorang TNI saja, tetapi juga tugas bersama seluruh masyarakat Indonesia. Yang nonton podcast ini juga punya tugas yang sama ya pastinya. Dan semoga strategi pertahanan negara 2045 ini menjadi kuat menuju Indonesia Emas 2045, 100 tahun Indonesia, khususnya juga Kementerian Pertahanan tetap dalam koridor, tetap dalam rencana-rencana yang sangat baik dan sangat apik untuk diimplementasikan Ya, kelak. terima kasih. Sukses terus, Pak Agus, jangan bosan-bosan. Nanti kapan-kapan kita berbicara, Anytime. Kalau ngobrol-ngobrol lagi. pertanyaannya kurang bisa di WA nanti. Siap. Kalau saya penasaran sama sesuatu boleh ya Pak, Boleh. saya tanya-tanya ya. Anytime. Pastinya Anda akan menunggu episode-episode selanjutnya seperti apa, tema-tema menarik seperti apa. Yang pasti selalu berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, tema-temanya sangat menarik, diskusinya juga sangat menarik. Jadi nantikan podcast-podcast kami selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih, saya Maria Katarina ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Kita tutup dengan salam. Oke, setuju. Salam bela negara.